Dan tidak hanya itu, si Sutomu Miyazaki ini juga memotong-motong korban, kemudian meminum darah korban, dan dia bahkan memakan tangan dan kaki korban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja di hari ini ya. Terima kasih sudah tonton dan sudah klik video ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kejadian kriminal yang terjadi di Jepang sana ya, yaitu pembunuhan berantai, pedofil, kanibal, nekrofil yang tercatat dalam sejarah kriminal Jepang yang dilakukan oleh salah satu warganya, yaitu Sutomu Miyazaki. Iya teman-teman, Sutomu Miyazaki ini juga dikenal dengan sebutan otaku killer ya. Iya teman-teman, Sutomu Miyazaki ini lahir pada tanggal 21 Agustus 1962 dan ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Dan si Sutomu Miyazaki ini dilahirkan dalam keadaan prematur yang memiliki cacat bawaan, yaitu pada persendian dan tangannya menyatu ya, sehingga ia tidak bisa menekukan pergelangan tangannya ke atas. Nah, karena kelainan fisiknya lah, maka si Sutomu Miyazaki ini sering banget dibully dan sering sekali dikucilkan. Bukan hanya sama teman-temannya, tetapi juga ia dibully dan dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Iya teman-teman, di sekolah dasar pada saat si Sutomu ini bersekolah ya, dia itu sering sekali diejek, dikucilkan, bahkan dia tidak memiliki teman sama sekali ya. Ia menyadari sih karena mungkin keadaan fisiknya lah yang membuat teman-temannya memperlakukan dia begitu kejamnya ya, menurut si Sutomu Miyazaki ini. Makanya nih aku nggak setuju banget sih yang namanya bullying gitu ya. Ini berdampak banget bagi psikis si anak tersebut pastinya teman-teman. Nah, setelah si Sutomu Miyazaki ini lulus di sekolah dasar itu, ia pun melanjutkan sekolahnya di Maidai Nakano High School di Nakano, Tokyo. Dan pada saat itu teman-teman, dia ini menjadi siswa berprestasi di sekolahnya ya, hingga pada suatu saat nilai-nilai si Sutomu Miyazaki ini turun drastis ya teman-teman. Dia berada di peringkat 40 dari 56 siswa yang ada di kelasnya itu. Ya teman-teman, prestasi si Sutomu ini menurun ya, karena dia pada saat itu tidak pernah atau tidak suka mengerjakan PR-nya, karena memang pada saat itu dia suka sekali membaca komik ya. Ya sih, memang sih teman-teman ya, membaca komik tuh bisa bikin orang candu untuk terus-menerus untuk membacanya ya. Dan inilah yang pada saat itu dialami oleh si Sutomu ini. Dia suka sekali baca komik hingga akhirnya dia tidak menghiraukan PR-PR yang diberikan oleh sekolahnya. Iya, karena pada saat itu prestasinya si Sutomu ini menurun ya, hingga akhirnya dia gagal untuk bisa masuk di universitas yang dia impikan, yaitu Universitas Meiji. Si Sutomu ini pernah memimpikan untuk menjadi guru bahasa Inggris ya, tapi karena memang dia nggak lolos atau nggak bisa masuk di Universitas Meiji ini, akhirnya mau tidak mau si Sutomu ini tidak dapat melanjutkan pendidikannya di universitas yang diinginkan. Akhirnya si Sutomu ini memilih untuk berkuliah di perguruan tinggi junior lokal dan belajar menjadi teknisi foto. Nah, setelah lulus berkuliah di tahun 1980-an, dia kembali ke rumahnya ya, dan pada saat itu dia harus berbagi kamar dengan adik perempuannya. Dan memang karena memang dari kecil si Sutomu ini memiliki cacat fisik ya. Memang dia suka dibully, suka dikucilkan sama saudara-saudaranya yang lain, hingga akhirnya pada saat dia kembali ke rumah pun bulian tetap dia terima dari saudara-saudaranya. Saudaranya ini terus mengolok-olok keadaan cacat tangan yang dimiliki oleh si Sutomu Miyazaki ini.
Iya, di rumahnya pun si Sutomo ini merasa terabaikan ya, karena dia merasa bahwa keluarganya tidak pernah mendengarkan apa sih keinginan dia selama ini ya. Dia berpikir bahwa keluarganya ini hanya mementingkan finansial keluarga. Orang tuanya ini katanya nggak pernah menghiraukan dia ya, hanya mementingkan finansial keluarga. Ditambah lagi dengan keadaan saudara-saudaranya yang selalu mengucilkan dan membuli dia. Dan si Sutomo Miyazaki ini hanya dekat dengan kakeknya saja. Dia merasa di keluarga itu hanya kakeknya lah yang menyayangi dia ya. Tapi teman-teman, pada Mei 1988 naas lagi buat si Sutomo Miyazaki. Kakek yang selama ini dianggapnya yang sangat menyayanginya meninggal pada saat itu. Dan ini tentu saja menambah depresi kembali si Sutomo Miyazaki. Nah, pada saat si kakeknya ini meninggal ya, di situ mulai terlihat keanehan-keanehan yang terjadi pada si Sutomo Miyazaki. Salah satunya teman-teman, dia memakan abu kremasi kakeknya ini ya. Walaupun gak semuanya, sebagian abu kremasi si kakeknya ini dimakan oleh si Sutomo Miyazaki. Katanya dia memakan sebagian abu kremasi kakeknya ini, katanya dia ingin mengenang si kakeknya ini dalam diri dia. Mulai di sini terlihat keanehan-keanehan yang terjadi pada si Sutomo Miyazaki. Pada saat si Sutomo Miyazaki pun berada di sekolah tinggi ya, dia ini kerap sekali pernah kedapatan memoto selangkangan para wanita yang lagi bermain bola voli ya. Bahkan katanya teman-teman, si Sutomo Miyazaki ini sering sekali membaca majalah porno di sekolahannya itu. Tetapi teman-teman, majalah porno pun menjadi membosankan buat dia. Karena di majalah porno itu mereka itu mensensor hal-hal yang memang ingin sekali diketahui, ingin sekali dilihat oleh si Sutomo Miyazaki. Dan dia merasa bagian terpenting yang ingin dia ketahui di majalah porno itu tidak dapat dia ketahui ya. Akhirnya dia merasa membaca majalah ini menjadi sia-sia dan sangat membosankan. Nah, akhirnya teman-teman, di tahun 1984 si Sutomo Miyazaki ini mulai mengoleksi foto-foto telanjang anak-anak. Nah, ini juga makanya buat kita orang tua juga ya harus lebih waspada untuk mengupload foto-foto anak kita ya. Jangan biarkan privasi mereka itu terlihat walaupun itu foto mereka waktu kecil ya. Karena ini terkadang tuh buat mereka-mereka kriminal pedofil nih, kadang mereka mengoleksi foto-foto anak-anak kita. Jangan sampai itu kejadian. Inilah yang terjadi pada si Sutomo Miyazaki. Dia mulai mengkoleksi foto-foto anak-anak yang pada saat itu lagi telanjang, teman-teman. Nah, tidak diketahui ya kapan sebenarnya terjadinya kelainan mental oleh si Sutomo Miyazaki. Entah karena pada saat kakeknya meninggal atau memang sudah terjadi pada saat dia mulai menerima bulian-bulian itu, atau juga pada saat si Sutomo Miyazaki ini sudah mulai suka membaca majalah porno ya, atau pada saat Sutomo Miyazaki ini masuk di perguruan tinggi. Tidak dapat diketahui secara pasti di mana sebenarnya atau kapan sebenarnya si Sutomo Miyazaki ini memiliki gangguan mental. Anggota keluarga pun ya sering melihat keanehan-keanehan pada si Sutomo Miyazaki ini. Beberapa kali si Sutomo Miyazaki ini pernah didapati sedang mengintip saudara-saudara perempuan yang lagi mandi. Dan apabila ketahuan nih, si Sutomo Miyazaki langsung mengamuk pada semua anggota keluarganya. Teman-teman, pada Agustus 1988 terjadilah peristiwa pertama kalinya si Sutomo Miyazaki ini menculik anak perempuan yang bernama Marikono. Iya, anak perempuan ini lagi bermain di luar rumah ya, dan akhirnya si Sutomo Miyazaki ini berhasil untuk membujuk anak itu dan dibawanya ke hutan terpencil yang ada di area hutan bagian barat Tokyo. Nah, disitulah teman-teman, si Sutomo Miyazaki ini membunuh anak perempuan itu, menanggalkan pakaiannya, dan kemudian memperkosa anak perempuan itu. Setelah itu teman-teman, dalam keadaan telanjang, anak itu dibuang saja oleh si Sutomo Miyazaki, dan kemudian pakaian anak perempuan itu dibawa pulang oleh si Sutomo Miyazaki, disimpannya baik-baik.
Setelah beberapa minggu teman-teman, si Tsutomu Miyazaki ini memeriksa kembali ya keadaan anak perempuan yang telah dibuangnya tadi. Anak perempuan dalam keadaan sudah mulai membusuk dan akhirnya dipotonglah bagian tangan dan kakinya si anak perempuan itu, kemudian disimpannya kembali, dimasukkannya ke dalam lemari. Nah di sini teman-teman, si Tsutomu Miyazaki juga beberapa kali menelpon keluarganya si anak perempuan tadi ya. Apabila diangkat telepon oleh si keluarga anak perempuan tadi, dia hanya memberikan nafas beratnya. Tapi kalau misalnya si keluarga korban tidak mengangkat telepon, dia berulang-ulang kali akan menelpon keluarga korban tersebut. Nah teman-teman, setelah berminggu-minggu menghilangnya gadis tadi yang udah dibunuh sama si Tsutomu Miyazaki ini ya, akhirnya dia mengirimkan paket ke keluarga korban yang berisi abu kremasi dan berbagai macam catatan-catatan mengerikan yang diberikan oleh si Tsutomu Miyazaki ini kepada keluarga korban. Kemudian teman-teman, selang beberapa bulan, Oktober 1988, si Tsutomu Miyazaki ini melakukan aksi keduanya, yaitu dia menculik gadis kecil yang bernama Masami Yoshizawa yang pada saat itu berusia 7 tahun. Nah pada saat penculikan kedua ini, si Tsutomu Miyazaki ini melihat gadis kecil ini berjalan sendiriannya setelah pulang sekolah. Kemudian si Tsutomu Miyazaki ini membujuk anak perempuan itu untuk masuk ke dalam mobilnya ya. Berbagai macam rayuan dia berikan kepada anak perempuan itu, katanya sih ingin mengantarkan pulang ya. Akhirnya naiklah anak perempuan itu ke dalam mobilnya si Tsutomu Miyazaki ini. Seperti aksinya tadi, dibawanya lah pergi ke hutan, kemudian anak itu pun dibunuhnya, ditanggalkannya juga pakaiannya, kemudian tetap dilecehkannya, dan dia membuang lagi jasad anak perempuan tadi di hutan, dan lagi-lagi dia membawa pakaian anak perempuan tadi kembali ke rumahnya. Nah seperti biasanya, entah katanya sih karena dia kesal ya, karena dia dibully pada saat dia kecil gitu, dia merasa dibully ya, hingga akhirnya setiap korban-korbannya ini dia selalu potong bagian tangan dan juga kaki-kakinya anak-anak ini ya, kemudian disimpannya di dalam lemari teman-teman. Nah setelah korban kedua juga menghilang dan dilakukannya dengan yang sama ya, dia mengirim paket kepada keluarga korban dengan kata-kata yang sama, semuanya dikembalikannya. Akhirnya muncullah kepanikan dari orang tua yang ada di kawasan Saitama, hingga akhirnya beberapa bulan kemudian dia melakukan penculikannya yang ketiga dan juga yang keempat. Korban ketiganya adalah Erika Namba yang berusia 4 tahun pada saat diculik oleh si Tsutomu Miyazaki ini. Nah si Erika ini pada saat berjalan sendirian ya, dia nggak bisa dibujuk sama si Tsutomu Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya, tapi dia dipaksa oleh si Tsutomu Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya, kemudian dibawanya lagi pergi ke hutan. Nah dalam pembunuhan si Erika ini teman-teman, ada yang berbeda, dimana dalam pembunuhan Erika ini si Tsutomu Miyazaki ini mengambil foto korbannya, mengikat korbannya di tangan dan juga di kakinya, kemudian meletakkan si korban di bagasi mobil belakangnya ya, yang kemudian ditutupnya dengan selimut si korban ini. Kemudian ia membuang mayatnya ke tengah hutan kembali. Dan biasanya teman-teman, dua korban sebelumnya ya, itu bajunya itu dibawanya pulang. Nah pada di korban Erika ini, bajunya tidak dibawa pulang sama si Tsutomu Miyazaki, tapi tetap juga dibuangnya di hutan bersamaan dengan mayatnya si korban tersebut. Nah seperti biasa ya, setelah dia membunuh, lihatnya berkali-kali si tubuh korban ini ya, berulang kali dicek secara berkala ke hutan. Kemudian setelah dilihatnya membusuk, baru diambilnya kembali, kemudian dikremasinya, dikirimkannya lah paketan itu ke keluarga korban. Dan korban yang keempat atau korban yang terakhir ini lebih mengerikan lagi ya teman-teman, di mana si Tsutomu ini menculik anak perempuan yang bernama Ayako Nomoto yang pada saat itu berusia 5 tahun pada bulan Juni 1989.
Nah, di sini si Tsutomu Miyazaki ini meyakinkan korbannya untuk mau difoto sama dia ya. Akhirnya si korban mau, difotonya, kemudian kembali lagi si korban ini dibunuh sama si Tsutomu Miyazaki ini. Nah, alih-alih seperti korban sebelumnya itu kan biasanya dibuangnya ke hutan ya, tapi tidak pada korban yang terakhir ini ya. Korbannya setelah dibunuhnya dibawanya pulang ke rumah. Kemudian di rumah itulah dia melakukan pelecehan seksual kepada gadis kecil ini ya, yaitu dia memperkosa mayat gadis kecil ini selama 2 hari teman-teman. Kemudian juga dia memfoto gadis tadi dalam keadaan telanjang, kemudian juga dia masturbasi dengan melihat mayat gadis kecil itu ya. Dan tidak hanya itu, si Tsutomu Miyazaki ini juga memotong-motong korban, kemudian meminum darah korban, dan dia bahkan memakan tangan dan kaki korban ini. Ih, serem banget. Nah, setelah mayat ini mulai membusuk ya, si Tsutomu Miyazaki ini mulai memotong kecil-kecil bagian tubuh korban ya, kemudian dibuangnya di berbagai pelosok atau di berbagai sudut-sudut kota, dibuangnya secara terpencil ya, dan dia membuang kepala mayat ini di bukit terdekat yang ada di situ. Kemudian ada di situ yang bagian tubuh korban ini dibuang oleh si Tsutomu Miyazaki ini di kuburan ya. Tapi pada saat itu setelah beberapa hari si Tsutomu Miyazaki jadi kepikiran nih, dia takut kalau misalnya polisi bisa menemukan bagian tubuh korban yang dibuangnya di kuburan itu. Akhirnya si Tsutomu Miyazaki mengambil kembali bagian tubuh korban yang dia buang di kuburan itu ya, dan menyimpan sisa-sisa potongan yang tadi diambil di kuburan itu di dalam lemarinya si Tsutomu Miyazaki. Nah, pada bulan Juli 1989, si Tsutomu Miyazaki ini ingin melakukan penculikan kelimanya. Pada saat itu dia melihat 2 anak perempuan kakak beradik gitu ya, lagi main di teras rumah mereka. Nah, pada saat itu si Tsutomu Miyazaki ini berhasil nih memisahkan antara si kakak dan si adik ini ya. Dan akhirnya si Tsutomu Miyazaki ini berhasil membawa adiknya, yang kakak beradik tadi, adiknya dibawa dan diseret oleh si Tsutomu Miyazaki ini untuk masuk ke dalam mobilnya dan dibawanya ke pinggiran hutan yang tadi biasa tempat dia membunuh korban-korban tadi ya. Tapi syukurnya pada saat itu si kakak korban ini lari masuk ke dalam rumahnya, memanggil ayahnya dan mengatakan bahwa adiknya tadi telah diculik oleh seseorang. Akhirnya ayahnya ini mengejar si mobil si Tsutomu Miyazaki ya. Akhirnya ayahnya dapat menemukan mobil itu di pinggiran hutan. Pada saat itu si Tsutomu Miyazaki lagi asik ingin memfoto tubuh gadis kecil tadi ya. Akhirnya bisa digagalkan oleh si ayah dari anak perempuan tadi, tapi sayangnya si ayahnya pada saat itu tidak berhasil menangkap si Tsutomu Miyazaki. Memang naas nih si Tsutomu Miyazaki ya, karena pada saat itu dia lari aja ya, meninggalkan mobilnya. Akhirnya si Tsutomu Miyazaki ini kembali, yang rencananya sih katanya ingin mengambil mobilnya. Nah, pada saat dia mengambil mobilnya, polisi udah berjaga di situ ya. Jadi pada saat si Tsutomu ini ingin mengambil mobilnya, langsung disergap sama polisi yang pada saat itu lagi menunggu kedatangannya si Tsutomu Miyazaki di situ. Dan akhirnya si Tsutomu Miyazaki ini ditangkap, kemudian dilakukan investigasi ke apartemen si Tsutomu Miyazaki ya. Ternyata di sana teman-teman, polisi menemukan lebih dari 5.000 video porno, beberapa film anime, dan beberapa video yang dibuatnya pada saat menyalahgunakan mayat gadis-gadis kecil tadi. Kemudian juga polisi menemukan pakaian korban-korban tadi ya, yang dibawanya pulang ke rumah, dan juga polisi menemukan bagian-bagian tubuh korban yang disimpan si Tsutomu Miyazaki di dalam lemarinya tadi ya. Ada tangan, ada kaki, juga ada bagian potongan-potongan yang terakhir dibunuh sama si Tsutomu Miyazaki ini. Dan sepanjang persidangan yang dilakukan kepada si Tsutomu Miyazaki ini, si Tsutomu Miyazaki ini terlihat tenang ya. Dia bahkan terlihat tidak peduli dengan persidangan yang telah dilakukan kepada dirinya.
Dan si Sutomo Miyazaki ini juga pada persidangan itu dia melakukan jawaban itu tuh secara tenang, rasional secara pemikirannya ya. Terlepas bahwa dia sebenarnya telah melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak masuk akal, tapi menurut dia sih sah-sah aja. Memang dia punya punya penyakit sih sebenarnya. Kalau kayak pedofil, nekrofil yang menyetubuhi mayat itu kan penyakit ya sebenarnya. Nah tapi dia karena dia memiliki penyakit itu dia merasa biasa-biasa aja sih teman-teman. Gila memang ya si Sutomo Miyazaki ini. Dan pada saat persidangan juga kan dilakukan tes kejiwaan kepada si Sutomo Miyazaki ini ya. Tapi memang pada saat itu psikolog cuma mengatakan bahwa si Sutomo Miyazaki ini tidak memiliki kedekatan kepada orang tuanya ya. Dan memang si Sutomo ini mengalami kelainan jiwa ya teman-teman. Nah sementara keluarganya si Sutomo Miyazaki ini tidak mengakui Sutomo Miyazaki adalah keluarga mereka. Mungkin karena malu dengan kelakuan si Sutomo Miyazaki ini ya, karena keluarganya tidak mau mengakui si Sutomo Miyazaki ini. Iya, meskipun ada beberapa penyelidikan mengenai kejiwaannya si Sutomo Miyazaki ini ya, yang mungkin dapat meringankan hukumannya dia, tapi persidangan pada saat itu menyatakan Sutomo Miyazaki dalam keadaan sehat. Dengan demikian memenuhi syarat untuk memvoniskan hukuman mati buat si Sutomo Miyazaki. Dan pada 17 Juni 2008 akhirnya si Sutomo Miyazaki dilakukan eksekusi hukuman mati pada dirinya. Dan pada saat itu si Sutomo Miyazaki akhirnya tewas dengan hukuman gantung. Dan setelah si Sutomo Miyazaki ini teman-teman ditangkap pada saat itu ya, akhirnya juga teman-teman di tahun 1994 ayah si Sutomo Miyazaki ini melakukan bunuh diri ya. Ya teman-teman, begitulah cerita tentang pembunuhan sadis yang dilakukan oleh si Sutomo Miyazaki. Buat kita yang memang memiliki anak-anak kecil, ini pelajaran buat kita ya, untuk menjaga privasi anak kita, untuk tidak mengupload video atau foto-foto mereka dalam keadaan tidak berbusana di media sosial ya. Walaupun mungkin untuk anak-anak tidak disensor, tapi lebih baik tidak dilakukan karena banyak sekali penjahat-penjahat pedofil yang berkeliaran di luar sana ya. Lebih baik kita menjaga anak-anak kita tentunya teman-teman. Oke, semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan silahkan juga berikan komen kepada saya untuk saran video saya selanjutnya, atau kalian memiliki versi yang lain tentang cerita Sutomo Miyazaki ini. Silahkan juga kalian komen di bawah, saya pengen baca ceritanya kamu. Dan juga jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.